Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan G-code yang ada di dalam codingan saya ini dan menjelaskan jalan atau cara melalui codingan saya ini, dan di sebelah kiri saya ini sudah ada job sheet saya. Saya akan menjelaskan codingan saya ini. Di sini ada G21. G21 adalah input satuan milimeter. G54 sistem koordinat benda kerja. G98 kembali ke titik inisial siklus. G40 pembatalan kompensasi cutter. G80 pembatalan pengerjaan siklus. G49 pembatalan kompensasi offset panjang tools. Dan yang terakhir G91 perintah sistem pengerjaan incremental. Dan masih ada lagi S ini adalah kecepatan spindle, dan M03 ini spindle berputar searah jarum jam. Ada lagi di sini F itu kecepatan pemakanan. Di sini juga ada T1 M6. Nah, M6 ini adalah pergantian tools, dan T1 ini adalah tool 1. Saya menggunakan 3 tools. Tools yang pertama ini ukurannya saya menggunakan diameter 5 ya, dan tools yang kedua saya menggunakan diameter 30, dan yang terakhir tools yang ketiga saya menggunakan diameter 15. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, saya akan menjelaskan cara atau jalan melalui codingan saya ini. Nah, di awal-awal seperti ini tadi, saya menggunakan tool 1 dan kecepatan spindle saya ada di 500. Nah, kembali ke ini G0. Oh ya, saya akan menjelaskan apa itu G0, G1, G2 dan G3. Karena di sini job sheet saya kebanyakan menggunakan radius, jadi codingan saya ini akan banyak G2 dan G3 nya. Nah, G0 ini adalah gerakan pemosisian bebas. Nah, sedangkan G1 adalah gerakan linear sesuai free rate. Nah, G2 G2 itu interpolasi melingkar searah jarum jam, dan G3 itu sebaliknya, atau interpolasi melingkar berlawanan arah jarum jam, jadi kebalikannya dari G2. Nah, kembali lagi kita ke atas ini tadi yang G0 ini. Nah, kenapa ini ada X 113, Y 178.64 dan Z nya 10? Nah, ini adalah titik koordinat di mana saya akan mau mulai menjalankan pemotongan. Kebetulan ukuran benda kerja saya itu 250 kali 250 dengan ketebalan 15. Nah, ini kurang lebih dari sini. Saya memulainya dari sini seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, saya memulainya dari sini. Nah, kita lanjut ke G1. Z min 15, F nya 100. Nah, kenapa ini Z min 15? Z min 15, kalau min itu berarti dia sudah melakukan pemakanan di dalam 15 sesuai dengan ukuran benda kerja saya. Nah, berarti dia sudah memakan di sini tadi. Nah, dengan F100 ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, kecepatan F itu kecepatan pemakanan. Saya menggunakan kecepatan di 100. Lanjut ke bawahnya, selanjutnya ada G91. Tadi saya jelaskan. Terus ini Y11.36. Berarti
dia sudah mulai jalan ke atas karena di sini Y, di sini X. Nah, saya tadi kan mulainya di sini. Berarti kalau Y-nya 11, saya sudah naik ke sini. Di sinilah. Berhentinya di sini. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bawahnya G2. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan G2 itu apa. Dan di sini ada X20 dan R10. Nah, X20 berarti dia seperti ini. Karena tadi berhentinya di sini. Nah, dia berhentinya di sini. Teman-teman. Karena menggunakan radius 10 seperti apa yang ada di job sheet-nya. Kurang lebih nanti dia melakukan pemakanan seperti ini. Lanjut lagi, bawahnya ada G1, berarti pemakanan ini lurus, pemotongannya lurus. Y min 11.36. Kenapa kok min? Ya, karena kita tadi kan berhentinya di sini. Nah, otomatis kan harus melanjutkan ke bawah, sedangkan kalau ke bawah itu jadinya min. Nah, jadi dia berhenti sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, udah. Kita lanjut lagi, bawahnya G3. Nah, seperti yang saya katakan tadi, G3 adalah interpolasi melingkar berlawanan arah jarum jam. Berarti berlawanan. Ini Y min 5 dan R-nya 5. Berarti dia tetap berjalan ke bawah, melanjutkan apa yang di atas tadi, Y11 tadi. Berarti dia melanjutkan ke bawah. Maaf salah, di sini, sekitar di sini tadi berhentinya. Di sini dia melanjutkan ke bawah 5, terus radiusnya 5 sesuai apa yang ada di job sheet. Nah sekitar kayak gini, seperti yang di kiri sini ya. Terus kita lanjut ke bawahnya, kita lanjut lagi memakai G2 X11.5 dan Y nya minus 5. Berarti kita dan menggunakan radius 23. Nah, itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Karena tadi kita berhentinya di sini, itu membuat radius 23. Nah, ini di sinilah, teman-teman, membuat ini. Nah, membuat ini radius yang ini. Nah, buat radius yang itu. Nah, kita lanjut lagi ke G3. Seperti yang tadi, G3 X20 Y min 7.5 dan radiusnya radius 15 seperti ini. Berarti Y nya akan masih minus di sini, berarti gerakannya masih ke bawah. Nah, dari sini. Nah, berhentinya sampai titik ini. Sampai titik ini. Pemakanan berhenti sampai titik itu karena X-nya 20, maka ini agak jauh ke sini. Nah, kita lanjut lagi pakai G2. Nah, Y-nya minus 32, Y-nya masih minus ya, masih ke bawah soalnya. Dan langsung menggunakan radius 16. Radius 16. Seperti ini gerakannya. Karena tadi titik berhentinya di sini, Y-nya, terus kita melanjutkan gerakan Y tadi. Nah, kira-kira sampai sini, teman. Nah, berhentinya sampai sini. Nah, tadi lanjut ke G3 X min 15 Y min 7,5 radiusnya 15. Nah, karena
tadi Y-nya minus, ini juga minus, berarti masih turun gerakannya. Karena tadi berhentinya di sini, terus X-nya 15, berarti kita di sini dengan radius 15. Nah, dia bergerak seperti ini teman-teman. Lanjut kita ke G2. Menggunakan G2 lagi, X-nya minus 30 dan menggunakan radius 15. Berarti kita melanjutkan perjalanan X yang di atas tadi. Tadi kan 15 dan kita tadi berhenti di sini. Dengan radius 15 sesuai apa yang di job sheet. Kira-kira nyampe sini teman-teman, sampai garis ini. Nah, membuat radius seperti ini. G2. Dan kita lanjut lagi ke G3 ini. G3 X-nya minus 10, Y-nya 15, R-nya juga 15. Nah, berarti X-nya masih minus. Kita tadi berhenti di sini. Dia jalan ke sini. Nah, sampai sini teman-teman. Kurang lebihnya. Nah, kita lanjut ke G2. Bawahnya lagi teman-teman. G2 Y40, R-nya 23. Nah, kita menggunakan Y sekarang. Tadi kita berhentinya di sini. Nah, di sini. Dengan seperti ini berarti kita ke atas dengan G2, karena G2 arah jarum jam, berarti kita membuat radius ini dengan radius 23. Nah, nyampe sini lah. Nah, nyampe sini teman-teman, seperti ini. Nah, kita lanjut ke G3 lagi, X-nya 5, Y-nya 5, dan radiusnya 5. Karena itu sisanya potongan. Jadi kita berhentinya tadi di sini. Karena kita mulainya tadi di sini. Di sini. Nah, itu buat radius 5. Nah, nyambung teman-teman. Nah, situ saya membuat sketsanya terlebih dahulu, dan selanjutnya kita akan beralih membuat lubangnya ini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, gimana caranya? Ini dia, saya kasih tahu. Saya di sini menggunakan G43, G90. Buat yang ini saya jelasin. G43 adalah kompensasi panjang cutter arah positif, dan G90 adalah perintah sistem pengerjaan absolut. Nah, kita mulai ke G0 Z5 dan X 123 dan Y 185. Ini berarti posisi si mata pahat itu berada di atas benda kerja, tidak menyentuh yang di posisi G0 ini teman-teman. Terus yang X123 sama Y185 ini adalah koordinat buat di sini teman-teman. Itu koordinat buat kita ngelubangin di sini, tengah-tengah sini. Nah, terus cara ngebornya ya seperti ini. Kita menggunakan G1 dan Z-nya minus, seperti yang saya jelaskan tadi di atas.
Kenapa minus? Ya karena melakukan pemakanan ke dalam. Dan ini kenapa kok ada Y di sini 179? Karena gini teman-teman. Karena tadi di sini dia melakukan pemotongan ke atas. Jadi si mata pahatnya ini ke atas sehingga membentuk kayak gini teman-teman. Karena ini kan bentuknya bukan lingkaran ya. Jadi langsung saya potong ke atas gitu sehingga membentuk lubang. Nah, ini sudah, kita langsung lanjut ke ini ya teman-teman, kita langsung mengganti tools yang kedua. Nah, saya ingatkan lagi, tools 2 tadi saya menggunakan diameter 30. Nah, diameter 30 itu saya gunakan untuk melubangin ini teman-teman, karena ini saya buat ukurannya jadi diameter 30. Nah, di sini caranya seperti di awal tadi, yang memasukkan S juga memasukkan M03. Dan saya juga pastinya menggunakan koordinatnya. Nah, di sini koordinat tengah-tengah ini kira-kira seperti ini teman-teman. X-nya 123, Y-nya 150, dan Z-nya 15. Nah, kalau positif ini berarti si mata pahatnya belum menyentuh benda kerja, masih di atas. Nah, G1, Z minus, dan F-nya 100. Berarti si pahat ini sudah ngebor ini teman-teman, sudah ngebor lubang ini. Dia sudah ngebor, membuat dengan ukuran sesuai ukuran tool saya, yaitu 30, diameter 30. Nah, sudah. Terus habis itu G0 lagi, Z15, berarti diangkat lagi dia. Terus kita berganti ke tools nomor 3. Kita ganti lagi tools, kecepatan sama ininya sama. Terus ini koordinatnya juga sudah saya tentukan yang awal. Ini saya membuat yang sebelah ini dulu teman-teman, yang koordinat ini, yang X nya 6165 sama Y nya 140. Ini yang di sini, nah, membuat lubang itu ya. Masih sama ya teman-teman, G1 Z05 masih sama, soalnya ketebalannya kan juga, ini kan ketebalannya 15. Nah, masih sama, ini juga bawahnya masih sama yang main di atas tadi. Nah, terus kita mencari koordinat yang di sini teman-teman, seperti ini, lebih seperti ini teman-teman. 100, X nya 135, Y nya 115. Ini lubang yang ini. Nah, masih sama ya, masih sama yang atas tadi, tinggal nerusin, tinggal nyamain. Nah, yang terakhir ini X0 Y-20, berarti si spindle-nya itu akan ke sini teman-teman. Ini kan 0, ini titik 0. Ini di sini min 20. Nah, berarti si spindle itu berhentinya di sini. Dia dari tadi motong di sini terus langsung pindah ke sini. Nah, dia, dan M5 adalah spindle stop, berarti dia berhenti, dan M30 adalah akhir program. Nah, dan setelah ini saya akan menunjukkan bentuk benda kerja yang dipotong dengan codingan ini. Ya, di sini kita akan mengcopy pastekan codingan kita tadi ke aplikasi CNC VMC Simulator. Nah, seperti ini aplikasinya. Teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini di Play Store. Nah, kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Nah, seperti ini tampilan aplikasinya. Bisa teman-teman lihat langkah awal yang bisa kita lakukan. Biasanya kita langsung ke setting. Nah, kita bisa menggunakan metric dan inch. Nah, simulator speed ini bisa kalian atur sesuka kalian. Oke. Nah,
Di sini berhubung di sini saya akan menggunakan bahan dengan ukuran 100 kali 100. Nah, dengan ketebalan saya tadi yang berukuran 15. Di sini bahannya bisa teman-teman lihat ada banyak sekali bahan. Ada steel, aluminium, cast iron, chopper, brass, dan plastik. Di sini saya akan menggunakan steel. Dan mata pahat yang akan saya gunakan ada 3 seperti yang saya jelaskan tadi. Mata pahat 1 saya berukuran 5 mili dan tool offsetnya yang 81. Nah, tools 2 saya sama juga masih menggunakan flat ya, tapi dengan diameter 30. Tool offsetnya pun 150. Dan tool yang ketiga sama juga masih menggunakan flat dengan diameter 15. Tool offsetnya pun di 110. Nah, jadi bisa teman-teman lihat tool yang saya gunakan ada 3 di sini. Ada 3 tool yang saya gunakan. Kita kembali. Nah, untuk memunculkan codingan kita bisa pencet teks. Nah, di sini. Nah, saya akan pastekan codingan saya tadi. Nah, seperti ini tadi. Karena saya menggunakan bahan 100 kali 100. Nah, yang tadinya bahan saya 200 kali 200. Nah, jadi teman-teman bisa kurangin titik koordinatnya ini yang X ini yang 113 atau 170 ini bisa teman-teman kurangin 100. Jadi berarti jadi 13 dan satunya jadi 78. Nah, seperti ini ya. Jadi yang 100 tadi bisa teman-teman ini kurangin. Nah, kita cari yang 100 lagi. Nah, ini kita hapus. Nah, pastikan yang tadi sudah terhapus semua karena kita menggunakan bahan 100 kali 100. Nah, seperti ini sudah. Nah, saatnya kita menjalankan aplikasi ini. Awal-awal di sini ada kamera. Nah, kalian teman-teman bisa atur yang kamera 1, kamera 2, kamera 3. Dan ini buat ngezoom, buat atas bawah kanan kiri. Ini buat rotasi, rotate. Nah, ini yang buat ngezoom ya. Nah, sekarang langsung kita mulai codingan tadi. Selanjutnya kita langsung mulai apakah sama dengan job desk saya. Nah, kita mulai.
Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kita akan cocokkan dengan job desknya. Saya akan tampilkan di bagian kiri layar teman-teman. Nah, sudah sesuai teman-teman. Nah, seperti inilah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.